Selamat datang di Libya Channel 1784. Di akhir tahun 2022 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penggemar cerita novel ini, karena kami masih dalam taraf belajar. Untuk itu mohon komennya agar kami bisa lebih baik dalam upload video ini. Libya Channel mengingatkan kembali, yang belum paham tentang membuka cerita novel ini. Untuk melihat judul-judul yang disajikan dalam channel ini, maka klik profil Libya Channel 1784, maka akan muncul tulisan berderet di atas, beranda, video, playlist, komunitas, channel, pilih tulisan playlist dan klik, hingga muncul sederetan judul-judul cerita novel. Pilih salah satu judul tersebut. Dalam judul ada beberapa episode hingga saat ini masih bersambung, belum ada yang tamat. Sekian informasi sekilas, semoga bermanfaat bagi para pembaca pemula. Salah hilaf mohon maaf. Selamat menonton dan mendengarkan cerita ini. Go for watching. Merebut helikopter. Pilot itu mengangguk mengerti, dan berdiskusi dengan tentara bayaran lainnya di pesawat. Kalian bertiga, turun dan lihat apakah orang itu masih di sana. Jika ada, tahan dia. Ingat, jangan serang dia secara langsung, aku akan melindungi kalian dari atas. Ketiga tentara bayaran itu memeriksa senjata mereka, membuka pintu helikopter dan melempar tangga, lalu meluncur ke bawah untuk turun dan mencari keberadaan Alex. Semua upaya yang dilakukan Alex di depan adalah untuk detik ini. Tidak mungkin untuk merebut helikopter berdasarkan kemampuannya seorang diri. Namun, selama helikopter itu berani menurunkan tangga, maka tujuannya sudah tercapai. Jadi dia melompat keluar dari lubang tanah dan berlari menuju pesawat seperti seekor cheetah. Pilot menyadari Alex mendekat ke arah sini, dia segera berkata kepada kopilot, "Gawat, dia kemari. Cepat tembak dia sampai mati." Kopilot buru-buru menyesuaikan arah senapan mesin, tetapi mana mungkin Alex memberi mereka begitu banyak waktu untuk menyesuaikan. Ketika senapan mesin baru saja disesuaikan, Alex sudah tiba di bawah pesawat. Senapan mesin kehilangan sudut tembak. Pilot mau tidak mau harus menaikkan pesawat, dan tiga tentara bayaran yang berada di tangga pendaratan mengalami kesulitan. Alex mengambil kesempatan untuk meraih tangga pendaratan dengan lompatan tinggi. Sebelum tiga tentara bayaran bisa menembaknya, pistol Alex sudah berbunyi lebih dulu. Tiga mayat terlempar dari tangga pendaratan. "Hentikan dia, jangan biarkan dia naik." Pilot itu berteriak. Melihat bahwa senapan mesin tidak dapat mengenai Alex, kopilot itu segera mengeluarkan pistolnya, mendekat ke pintu dan melepaskan tembakan ke arah Alex. Mana mungkin tembakan ini bisa mengenai Alex yang mempunyai kemampuan prediksi tingkat dewa. Begitu orang ini muncul, Alex melakukan tindakan mengelak. Peluru itu menembak ke samping sejauh 20 cm dari kepala Alex. Alex tidak memberinya kesempatan untuk melakukan tembakan kedua, dia meraih tubuh tali dan melompat ke atas, wus. Tubuh lincah Alex menaiki tangga. Sebelum kopilot melepaskan tembakan kedua, Alex meninju pelipisnya. Tubuhnya terjatuh dari pesawat. Pilot helikopter dengan cepat mengeluarkan pistol dari pinggangnya begitu melihat Alex sudah naik. Belum sempat pistol dikeluarkan, tangan Alex sudah sampai. Dia memegang pergelangan tangannya dan memelintirnya. Pergelangan tangan pilot itu patah. Disusul dengan sebuah tinjuan, kepala orang itu langsung bengkok. Alex mengendalikan helikopter sambil melempar mayat itu dari pesawat. Alex mengambil kendali pesawat dan mendekatkan pesawat lebih dekat ke tempat Erika. "Erika, cepat naik ke tangga." Erika menyaksikan Alex merampok helikopter dengan berani. Dia merangkak keluar dari lubang batu dengan gembira. Tetapi tepat pada saat ini,
6 tentara bayaran petir berseragam muncul di belakang Erika. Ketika mereka mendengar suara teriakan di depan, mereka segera mengepung dengan senjata. Setelah melihat Erika, mereka mengangkat senjata dan mulai menembak. Namun, kemunculan kedua tim ini juga disadari oleh Alex. Dia menekan tombol tembak meriam yang ada pada helikopter, Dedederurt. Lautan peluru mengarah menuju 6 tentara bayaran petir. Para tentara bayaran ini tidak secepat Alex, mereka dengan cepat menjadi daging cincang. Seorang tentara bayaran patah kakinya dan separuh tubuhnya jatuh di depan Erika. Dia masih berusaha menangkap Erika dengan tangannya. Dengan tergesa-gesa, Erika menembak tentara bayaran itu dengan pistol yang diberikan Alex padanya. Dor! Peluru mengenai kepala tentara bayaran, darah memercik ke wajah Erika, dan Erika juga berteriak ketakutan. Erika, cepat naik! Teriak Alex dengan keras. Erika berlari ke depan sejauh puluhan meter, meraih tangga helikopter, dan naik sekuat tenaga. Meskipun ada luka di tubuhnya, dan tidak istirahat dengan baik. Tetapi begitu keinginan untuk melarikan diri muncul, kekuatannya jadi tidak terbatas. Erika menaiki tangga pendaratan. Begitu naik, dia memeluk leher Alex dan memberikan ciuman. Alex, kamu luar biasa, aku sungguh mencintaimu. Alex tersenyum tipis. Erika, musuh masih banyak, kita harus segera pergi dari sini. Alex membiarkan Erika duduk di posisi kopilot, sedangkan dirinya mengendalikan pesawat untuk lepas landas. Adeline secara pribadi memimpin tim tentara bayaran untuk menangkap Alex, tetapi tak disangka terlambat satu langkah. Pesawat Alex sudah lepas landas. Melihat Adeline membawa pasukan bala bantuan, Alex mengumpat, "Wanita kurang ajar, rasakan rudal ini." Alex menekan tombol peluncuran dan meluncurkan rudal. Rudal yang berbisa ini meledakkan tanah menjadi lautan api. Tentara bayaran petir segera menderita kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan suara jeritan terdengar mengerikan. Alex mengemudikan helikopter menjauh dari pulau. Setelah terbang beberapa saat, dia memeriksa meteran bahan bakar dan berkata, "Gawat, bahan bakarnya tidak cukup. Bahan bakar ini tidak cukup untuk terbang kembali ke Jakarta." Erika bertanya dengan cemas, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Pada saat ini, sebuah helikopter menyusul di belakangnya. Adeline yang mengemudikan pesawat itu. Dia berteriak, "Alex, kamu tidak akan bisa lari." Alex mengomel, "Wanita sialan, aku sudah mengampuni nyawamu, tapi kamu masih berani mengejarku. Apa kamu datang mengantar nyawa?" Wajah Alex muram, dia berubah pikiran. Dia menarik tuas kendali helikopter, dan memutar balik helikopter. Kemudian, menghadapi helikopter yang mengejarnya, dia menekan peluncur meriam. Tiba-tiba, peluru mengarah ke arah helikopter itu seperti hujan deras. "Padahal aku tidak ingin membunuh lebih banyak, tapi kamu memaksaku. Daripada melarikan diri seperti ini, lebih baik aku membunuh kalian semua." Alex berpikir bahwa dia bisa membunuh pilot lawan dalam satu gerakan. Tapi siapa sangka, skill mengemudi Adeline juga sangat luar biasa. Helikopter itu mengubah jalurnya dengan lincah, dan menghindari tembakan Alex. Peluru menghantam pelat baja sayap helikopter, dan mengeluarkan serangkaian percikan api. Pelat baja setebal 10 cm lebih dari cukup untuk menahan serangan peluru. Hebat juga wanita ini, Huff. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Alex tersenyum. Saat Adeline dan Alex berada dalam jarak dekat, Adeline juga melepaskan tembakan. Tembakan Alex barusan tidak mengenai Adeline, dia buru-buru mengendalikan pesawat untuk menghindari peluru padat dari lawan. Kedua pesawat itu berpapasan di udara dan hampir berbenturan. "Ah! Hati-hati!" Erika yang berada di posisi kopilot berteriak.
Helikopter ini tidak dilengkapi dengan rudal udara ke udara, tapi terdapat 2 bom pembakar dan 2 rudal udara ke permukaan. Jika ingin membunuh lawan, hanya bisa mengandalkan senjata galting. Setelah memutar balik helikopter, Alex menyerang ke arah Adeline lagi. "Erika, bantu bukakan pintu. Kamu juga harus berhati-hati." Erika dengan hati-hati membuka pintu sesuai dengan instruksi Alex. Setelah kedua helikopter melewati putaran tembakan udara lagi, Alex mengeluarkan granat dari pinggangnya pada saat mereka berpapasan. Ini babak penentuannya. Alex menarik kunci granat, menggunakan keahlian melempar pisau, dan melemparkan granat yang sudah berasap ke bagian tangki bahan bakar helikopter Adeline. Kembali dengan kemenangan. Jika itu adalah orang biasa, maka sama sekali tidak mungkin untuk melempar granat begitu cepat dan akurat, tapi Alex adalah ahli tingkat dewa, kekuatan, kecepatan, dan arahnya sangat akurat. Saat granat meledak, itu sangat dekat dengan bagian tangki bahan bakar helikopter Adeline. Boom! Granat meledak lebih dulu. Granat dengan daya ledak tinggi meledakkan tangki bahan bakar helikopter dan segera meledakkan pesawat. Seiring suara ledakan yang lebih dahsyat, Adeline dan helikopter hancur di udara. Wajah Alex terlihat tegas, pesawat berputar arah dan terbang kembali ke pulau itu. Erika bertanya dengan heran, "Alex, tentara-tentara yang mengejar telah terbunuh, mau kemana lagi kamu?" Alex berkata, "Tujuanku membawa Edward keluar dari penjara adalah untuk bertukar sandera. Untuk masalah ini, Nova melanggar hukum dan menggunakan senjata untuk memaksa Inspektur Gilang memberi perintah. Jika aku tidak membawa kembali Edward, bagaimana dengan Kapten Ardiansyah?" Erika mengangguk berulang kali, "Begitu rupanya. Tapi, masih ada begitu banyak tentara bayaran di pulau itu, bagaimana kamu bisa melakukannya sendirian?" Alex terkekeh, "Semua helikopter musuh sudah aku hancurkan. Sekarang, aku yang memegang kendali, membunuh mereka semudah mematikan semut." "Erika, apa kamu melihat tombol di depanmu? Itu tombol tembak dari senapan mesin. Jangan menunjukkan belas kasihan saat membidik setan-setan kecil itu nanti. Hari ini, kita akan melenyapkan mereka." Di pulau itu, para tentara bayaran petir berkumpul bersama. Mereka berbaris di tepi pulau untuk menunggu perintah komandan, apakah akan segera naik ke kapal atau melanjutkan pertempuran. "Bagus, mereka semua berkumpul di sini, aku jadi tidak perlu repot-repot. Erika, bidik mereka, lalu tembak sesuai aba-abaku." Alex mengendarai pesawat sambil berteriak. Tentara-tentara ini tidak bisa membedakan musuh dan orang sendiri. Melihat helikopter terbang di atas, mereka mengira itu Adeline. Tepat pada saat ini, Alex mengarahkan 2 rudal ke area pusat musuh dan meluncurkannya tanpa ampun. Setelah 2 dentuman keras, kelompok tentara bayaran ini segera dibombardir dengan mayat di mana-mana. "Erika, tembak." Erika sedikit bersemangat, ini adalah pertama kalinya dia membunuh, dan juga dalam bentuk pembantaian besar-besaran. Pada awalnya dia sedikit takut, tapi begitu teringat pernah diculik tanpa ampun oleh bajingan-bajingan ini, dia pasti sudah mati jika Alex tidak datang untuk menyelamatkannya. Dia menggertakkan gigi dan menekan tombol tembak, peluru yang kejam mulai memanen nyawa tentara bayaran yang sedang melarikan diri di pulau itu. Jika kelompok tentara bayaran ini tersebar di hutan, akan sangat sulit bagi Alex untuk membunuh mereka, tetapi mereka malah berkumpul di area terbuka di antara darat dan laut. Akibatnya, mereka semua menjadi target hidup, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Butuh waktu 5 menit bagi Alex untuk membantai lebih dari 100 tentara bayaran petir yang ada di darat. Ada lebih dari belasan tentara bayaran di kapal kargo, dan mereka menembak helikopter Alex dengan senjata. Tidak ada rudal lagi di helikopter, tapi masih ada bom pembakar.
Namun, Alex ingin menangkap Edward hidup-hidup, jadi dia tidak menggunakan bom pembakar. Alex mendekatkan helikopter ke kapal kargo. Erika, tembak sekelompok bajingan di geladak, jangan sisakan satupun. Senapan mesin menembak dengan membabi buta, dan belasan tentara bayaran di geladak dengan cepat dimusnahkan. Alex mendaratkan helikopter di geladak. Erika, ikuti aku, hati-hati. Aku akan menangkap Edward. Keduanya turun dari helikopter, mengingat pasti ada orang yang tersisa di dalam kapal kargo. Alex tidak berani ceroboh, dia sangat waspada dengan pistol di tangannya. Ketika membuka pintu kargo, sebuah peluru menghantamnya. Alex mundur, peluru mengenai pintu, percikan api ada di mana-mana. Di saat yang sama, Alex menembakkan 2 tembakan dan membunuh 2 awak yang bersembunyi di sudut gelap. Setelah mencari 3 kamar berturut-turut, Edward akhirnya ditemukan di anjungan kapal kargo. Edward dirawat oleh seorang dokter militer laut karena patah tulang kakinya yang parah. Melihat Alex masuk, Edward terkejut. Baru saja dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambil pistol, Alex sudah mendekat dengan satu lompatan dan menjatuhkan Edward dengan tinjunya. Dokter militer tersebut hendak melarikan diri saat melihat situasinya tidak baik. Alex mencekik lehernya dan memutarnya dengan kuat. Lehernya patah, dan dokter militer itu meninggal. Dengan pistol di satu tangan dan Edward di tangan lainnya, dia kembali ke geladak. Alex mengikat Edward terlebih dahulu dan melemparkannya ke dalam helikopter. Kemudian mengambil sebuah tong besar bensin yang ditemukan di kapal kargo untuk mengisi bahan bakar helikopter. Setelah terisi penuh, sisa setengah tong bensin dituangkan ke dalam anjungan kapal kargo. Ayo pergi, Erika. Setelah keduanya naik ke helikopter, Alex mengemudikan helikopter dan menembakkan bom pembakar terakhir ke kapal kargo. Kapal kargo itu langsung dilahap si jago merah, disertai semburan ledakan, asap tebal mengepul, dan nyala api yang berkobar. Beberapa awak yang bersembunyi di kabin melarikan diri sambil menjerit. Saat hendak menyelam ke dalam air dan melarikan diri, mereka malah terbunuh oleh bom yang ditembak helikopter. Alex sangat kejam kali ini, dia dengan tegas melenyapkan kelompok tentara bayaran petir. Aku ingin lingkaran tentara bayaran di dunia tahu bahwa siapapun yang berani menyentuh keluarga Buana di Jakarta, akan aku lenyapkan. Alex mengemudikan helikopter menuju perairan Laut Jawa, dan akhirnya melihat daratan setelah 2 jam penerbangan. Saat ini, langit sudah cerah dan sinyal ponsel penuh. Erika menemukan bahwa ada banyak panggilan tak terjawab di ponselnya dan Alex. Sudah beberapa hari sejak dirinya ditangkap oleh para penjahat itu, anggota keluarganya pasti sangat khawatir. Erika menelepon orang tuanya lebih dulu. Setelah panggilan itu tersambung, Saras menangis begitu mendengar suara putrinya. Erika, apa kamu masih hidup? Di mana kamu? Ibu merindukanmu. Erika berkata, Bu. Aku baik-baik saja. Alex menyelamatkanku. Namun, kami harus pergi ke kantor polisi dulu untuk melakukan hal penting. Kami tidak akan pulang sampai urusannya selesai. Saras memberitahu Lasmi dengan senang hati tentang berita kembalinya Erika dan Alex. Senyuman indah mekar di wajah Lasmi. Lasmi tahu tidak akan ada yang terjadi pada Erika, apalagi Alex. Jika ada yang terjadi dengan mereka, maka tamatlah sudah keluarga Buana, bukan karena kebangkrutan, tapi kehancuran. Bagus, baguslah. Aku tahu Alex memang bisa diandalkan. Lasmi mengucapkan kata bagus berulang kali. Saras, kamu dan Ferdi cepat adakan perjamuan terbaik. Buat acara untuk kembalinya mereka hari ini. Baik, aku akan bersiap sekarang. Saras dan Ferdi pergi dengan gembira. Satria di samping merasa malu. Apa? Alex menyelamatkan Erika. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini benar-benar bukan manusia.
Ketika mereka berdua kembali, mana mungkin aku masih memiliki pijakan di keluarga Buana. Satria meninggalkan kediaman besar keluarga Buana secara diam-diam. Tuan Rangga, Alex sudah kembali. Satria menelepon Rangga. Rangga bahkan lebih terkejut daripada dia, karena dia tahu bahwa tentara bayaran petir yang mengatur operasi kali ini adalah tim tentara bayaran terkuat di negara sebelah. Erika diculik ke laut lepas dan dijaga oleh ratusan tentara bayaran. Alex tidak berhasil menyelamatkan Erika bahkan jika dia sangat hebat tepati janji. Sepertinya aku terlalu meremehkan Alex. Dia benar-benar lawan yang hebat. Aku seharusnya tidak melawannya dari awal, dan sekarang, apa yang harus aku lakukan? Jika aku terus melawannya, keluarga utama pasti akan hancur. Wajah Mega yang ada di samping menjadi muram. Ayah. Tentara bayaran petir benar-benar tidak dapat diandalkan. Mereka bahkan tidak dapat melakukan hal kecil semacam ini. Itu semua adalah idemu agar aku menikahi Gary. Sekarang keluarga utama dan Sutiono berada dalam satu perahu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Alex pasti akan menyerang kita saat dia kembali kali ini. Rangga merenung sejenak, lalu berkata, karena sudah begini, tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Hasil terburuknya tidak lain cuma mati bersama. Meskipun dia kuat, tapi tidak semudah itu untuk menjatuhkanku. Mega berkata, ayah, ilmu Alex terlalu kuat. Kita tidak bisa melawannya begitu saja, kita hanya bisa mengakalinya. Rangga mengangguk, apa kita masih tidak cukup dengan pelajaran di Pulau Pari? Kali ini, tentara bayaran petir telah mengirim tim tempur yang sangat kuat, tetapi mereka tetap tidak bisa mengalahkan Alex. Tampaknya Dennis dari organisasi pencabut nyawa harus turun tangan sendiri. Mendengar Alex telah kembali, dan tidak hanya berhasil menyelamatkan Erika, tetapi dia juga membawa kembali tersangka Edward. Inspektur Gilang benar-benar ditaklukkan oleh kemampuan tingkat dewa Alex. Hebat sekali si Alex, dia sungguh bisa melakukan misi yang mustahil. Inspektur Gilang segera pergi ke penjara, Alex sedang menunggunya di pintu. Inspektur Gilang dan Alex berjabat tangan, lalu melihat ke arah Edward yang sedih. Alex, kamu benar-benar hebat. Alex berkata, Inspektur, Edward dikembalikan kepadamu, di mana Kapten Ardiansyah? Inspektur Gilang berkata, menurut prosedur, aku harus menahannya untuk sementara. Kamu sudah pergi selama 2 hari, dan tidak ada kabar apapun. Sungguh menderita bagi Kapten Ardiansyah. Ayo, kita temui dia. Di sebuah ruang penahanan khusus, Nova duduk bersandar pada dinding tanpa ekspresi, pandangan matanya tertuju ke langit-langit. Alex telah pergi selama 2 hari, dan tidak ada berita sama sekali. Secara intuitif, kemungkinan Alex masih hidup sangat kecil. Dalam 2 hari terakhir, dia tidak makan 1 kali pun, tidak ada yang bisa membujuknya. Dia masih menyimpan sedikit harapan di hatinya, berharap Alex bisa kembali dengan kemenangan. Jika dia tidak kembali, tidak hanya masa depanku akan berakhir, tetapi aku juga akan dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan mengintimidasi atasannya. Kurasa aku akan menghabiskan sebagian besar hidupku di balik jeruji besi. Nova, kamu sangat bodoh. Alex adalah sudah punya istri. Meskipun kamu menyukainya, apakah pantas untuk membuat pengorbanan sebesar ini untuknya? Terlebih lagi, tujuan Alex adalah untuk menyelamatkan istrinya. Keduanya saling mencintai, apa urusannya denganmu? Saat Nova sedang berpikir yang tidak-tidak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, matanya melihat ke sumber suara itu, dan dia melihat Inspektur Gilang, Alex, dan Erika berjalan bersama. Nova curiga penglihatannya bermasalah, dia menggosok matanya dan melihat dengan hati-hati, itu memang Alex, dan Erika juga aman dan sehat di sisinya.
Nova dengan cepat berdiri, "Alex, kamu benar-benar kembali." Inspektur Gilang melambaikan tangannya dan penjaga membuka pintu. Alex memandang Nova lagi. Polisi wanita heroik ini sekarang memiliki wajah kuyu dan rongga mata cekung. Terutama, ada banyak uban di area pelipis kiri. Alex yang tidak pernah mudah meneteskan air mata, saat ini matanya sedikit merah karena tersentuh. "Kapten Ardiansyah, aku sudah kembali." Edward telah diantar ke pengadilan. Erika juga sudah diselamatkan. Nova tidak bisa lagi menahan perasaannya, dia berjalan dengan cepat ke arah Alex dan memeluknya di depan semua orang. "Dasar brengsek, aku pikir kamu sudah mati. Jika kamu mati, tamatlah riwayatku. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun jadi hantu." Alex berkata, "Kapten Ardiansyah, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu terhadap kami." Nova teringat bahwa Erika ada di sana, dia segera melepaskan Alex, dan meneteskan air mata kebahagiaan. "Baguslah kalian sudah kembali." Setelah Erika melihat betapa lesunya Nova, dia tidak bisa menahan air mata. "Nova, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku." Inspektur Gilang tertawa, "Kapten Ardiansyah, aku akui bahwa dalam kasus ini, untuk mempertahankan prinsip, aku sudah membuatmu sangat menderita." Sekarang, Alex tidak hanya berhasil menyelamatkan Erika, tetapi juga membawa kembali Edward. Ini adalah hal yang patut disenangi. "Aku tahu kamu belum makan selama 2 hari. Aku akan traktir kalian siang ini. Apa yang ingin kamu makan?" Nova juga tersenyum dengan air mata di wajah. "Inspektur, kamu yang bilang ya, aku akan makan sepuasnya hari ini." Inspektur Gilang mengundang Alex dan Erika untuk makan siang. Alex berkata, "Maaf, Inspektur. Keluarga kami hampir gila karena kami telah menghilang selama beberapa hari. Tadi kami hanya menelepon, kami masih harus kembali. Bagaimana kalau lain kali saja? Kami akan mengundangmu." Nova berkata, "Inspektur, Alex dan Erika memang harus pulang dan berkumpul dengan keluarga mereka, jadi jangan mempersulitnya lagi." Inspektur Gilang berkata, "Oke. Kalau begitu." Alex dan Erika kembali ke kediaman besar keluarga Buana. Suasana di rumah sangat ramai. Lasmi sedang mengarahkan koki di dapur. Saras, Rizka, dan beberapa junior di keluarga semuanya membantu memasak. Ada lebih dari 20 hidangan lezat yang disajikan. Melihat Alex dan Erika kembali, Lasmi berjalan menghampiri keduanya dengan gembira. Dia memegang Alex dengan satu tangan, dan Erika dengan tangan lainnya. "Cucuku yang baik, Alex, kalian bikin nenek sangat cemas." Erika menangis, "Nenek." Alex tersenyum, "Nek, maaf membuatmu khawatir." Para bajingan itu menculik Erika dan pergi ke laut lepas. Tidak ada sinyal di laut. Selain itu, pertempuran sangat menegangkan. Oleh karena itu, aku tidak punya kesempatan untuk menelepon ke rumah. Maafkan aku. Lasmi mengangguk lagi dan lagi. "Alex, itu sudah lebih dari cukup karena kalian pulang dengan selamat. Lihat, nenek secara khusus memerintahkan bagian dapur untuk memasak banyak hidangan hari ini. Kalian harus memberitahu nenek bagaimana cara membereskan para bajingan itu. Ada 3 meja besar di ruang makan. Anggota-anggota penting dari keluarga Buana duduk di satu meja. Meja ini sebagian besar adalah keluarga Erika, Lasmi dan beberapa senior dalam keluarga. Alex, Erika, nenek bersulang untuk kalian. Ini untuk keselamatan kalian. Kalian harus meminumnya." Lasmi tersenyum dan mengangkat gelasnya. "Terima kasih Nek." Alex dan Erika mengangkat gelas mereka dan berterima kasih. Satria ditempatkan di meja kedua. Sekarang Satria seperti anjing malang di keluarga Buana, dia sama sekali tidak punya kuasa, dan Lasmi juga tidak mau melihatnya lagi.
Ini membuat Satria semakin kesal. Melihat Alex dan Erika kembali dengan selamat dan begitu dipuji, kecemburuan di hatinya semakin kuat. Alex, Erika, jangan bangga dulu. Rangga dan keluarga Sutiono pasti tidak akan membiarkan kalian berdua. Krisis kali ini hanyalah awal dari bencana kalian. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan kembali semua yang kalian rebut dariku. Episode sebelumnya. Kembali dengan kemenangan. Episode berikutnya.